Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, kali ini saya berkesempatan mengunjungi sejumlah titik perlintasan kereta api yang ada di dalam kota Pariaman. Saat ini para sahabat YouTube dan dusana-dusana, pihak perkereta apian sedang melakukan pembenahan penyempurnaan jalurnya secara besar-besaran. Ikuti konten ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penambah semangat. Oke? Perlintasan Simpang Kampung Kaliang. Ini memang perlintasan yang luar biasa para sahabat YouTube. Ada banyak titik jalur yang bertemu di dekat perlintasan kereta api ini. Karenanya di sini sudah mulai dilakukan pemagaran jalur kereta api yang memisahkan antara jalur kereta api dan jalan umum, dan ini adalah di kawasan Jalan Teratai, dan yang terlihat adalah perlintasan di Simpang Kampung Kaliang yang luar biasa risiko kecelakaannya. Sejak kembali dihidupkan jalur kereta api Padang ke Pariaman, Simpang Kampung Kaliang ini sudah pernah terjadi beberapa kali kecelakaan dan itu memakan korban. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, pada saat ini sudah terlihat kegiatan pemasangan pintu perlintasan, tampaknya pintu yang memakai sistem otomatis. Jalur perlintasan kereta api Simpang Kampung Kaliang ini pada waktu siang sampai malam memiliki aktivitas yang tinggi, karena jalur ini digunakan sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan Pasaman Barat dengan Kota Padang via Bandara BIM. Selain sebagai jalur alternatif penghubung antara Padang dengan Pasaman Barat via Pariaman, Pariaman sendiri juga memiliki aktivitas yang tinggi dengan kunjungan keluar masuk para pengunjung yang berwisata, kemudian juga warga setempat. Dan ini memang sudah sangat dibutuhkan perlintasan kereta api yang memiliki pintu otomatis semacam ini dalam mengantisipasi risiko kecelakaan. Selama ini sudah pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan di sini, dan sekarang mudah-mudahan setelah adanya pintu lintasan kereta api ini, kereta api lancar, jalur lalu lintas pun aman. Oke juga. Perlintasan kereta api Simpang Kampung Kaliang ini, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, ini memang luar biasa sekali. Ada kiri kanan rel itu terdapat jalan akses pemukiman dan juga jalur penghubung, kemudian bertemu lagi dengan persimpangan jalan. Luar biasa. Nah, pagi ini saya juga berkesempatan untuk mendatangi jalur perlintasan yang kedua, yaitu berada di jalur perlintasan Semea. Kata orang mengenalnya karena di sini terdapat sekolah Semea. Kalau dulunya adalah sekolah STM. Di sini sudah terlihat pembangunan pengawas perlintasan, dan juga sudah dipasang tiang-tiang untuk memasang lampu ya, traflightnya ini yang milik perusahaan kereta api untuk perlintasan ini. Dan ini sebenarnya perusahaan kereta api ini sudah banyak memasang berbagai
tanda-tanda peringatan terhadap jalur perlintasan ini. Tapi memang disitulah masyarakat kita tidak pengendara tidak semuanya dapat memahami bahwa antisipasi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan kereta api. Nah, itu rumah sekolah Asmea, dan di sini sudah dipasang jadwal ketika kereta akan melintas. Kemudian ada 100 meter dipasang peringatannya. Namun namanya juga tingkat kesadaran dan tingkat kehati-hatian kita masih agak lemah, dan itu adalah yang terlihat di depan kita, sebuah gardu penjaga perlintasan sedang dalam pengerjaan, belum pasang atap ya. Nah, inilah jalur kedua yang kita kunjungi. Jalur ini tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, dan lalu lintasnya cukup ramai ini. Jadi di sini selain lalu lintas umum, tidak jauh dari perlintasan ini terdapat sejumlah pemukiman masyarakat, ada komplek perumahan, kemudian juga ada sekolah yang pada waktu-waktu saat sekolah itu sangat ramai oleh pelajar-pelajar kita. Jadi memang di sini tingkat resikonya itu sangat tinggi para sahabat YouTube dan Nusana di perlintasan ini, walaupun ini bukan sebuah jalan raya, tapi jalan penghubung, namun tingkat arus lalu lintas dan tingkat pergerakan manusianya sangat luar biasa, dan ini memang sangat dibutuhkan antisipasi. Berikutnya kita sampai di perlintasan yang ketiga. Perlintasan ini disebut juga perlintasan lapangan tenis Kampung Baru, karena dekat perlintasan ini ada sebuah lapangan tenis. Sudah terlihat atau pemasangan tiang traflightnya, dan tampaknya di sini diperingatkan melalui traflight. Mudah-mudahan juga nantinya ditempatkan seorang petugas di sini yang dapat memberikan bantuan untuk penghambatan atau penutupan jalan apabila kereta akan melintas. Di sini pun tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, memiliki jalur-jalur akses kiri kanan rel, kemudian perlintasannya yang jalur ini luar biasa juga ramainya para sahabat YouTube dan Nusana, karena di sini terdapat pemukiman yang cukup padat ya. Kemudian juga ini merupakan jalur alternatif juga bagi masyarakat dalam memintas memotong jalan dari arah selatan menuju pusat kota. Tanjakan dari perlintasan ini memang tinggi dibandingkan dataran jalan raya. Para sahabat YouTube dan Nusana, pagi ini dari sini pun sudah mulai dipagar, sudah tampak siap ya, sudah banyak yang siap pagarnya untuk memisahkan jalur kereta api dengan jalan yang berdampingan dengan jalur ini. Di kawasan ini memang selain ada rumah sakit, perguruan tinggi, rumah sekolah, pemukiman masyarakat, dan ini juga menjadi jalan alternatif perlintasan bagi kendaraan-kendaraan, dan itu sangat ramai pada hari-hari kerja. Para sahabat YouTube dan Nusana,
Mudah-mudahan dengan adanya antisipasi pengamanan jalur kereta api ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan juga patuh. Berikutnya saya hadir di perlintasan yang keempat, yakni perlintasan Sarata. Jadi di sini kalau tidak salah ini kelurahan Tapirel katanya, dan itu ada Masjid Sarata yang terletak bersisian dengan rel kereta api dan dekat dengan perlintasan ini. Para sahabat YouTube dan Dusanusana, kiri kanan ini sekarang sudah lumayan padat ya penduduknya, dan tentu saja dengan padatnya penduduk juga beriringan dengan tingkat transportasi atau arus lalu lintasnya juga cukup tinggi dan rentan terhadap risiko kecelakaan ketika kereta api melakukan melintas di sini. Mudah-mudahan dengan adanya penyempurnaan tingkat keamanan, tingkat saling menjaga agar kereta api tidak terganggu jalurnya, kemudian juga masyarakat pengguna jalan raya yang melintasi jalur-jalur perlintasan kereta api ini untuk dari hari ke hari semakin menyadari bahwa tingkat keselamatan itu lebih penting daripada terburu-buru atau tidak berhati-hati. Jadi keselamatan diri kita juga keselamatan untuk orang lain dan untuk kita bersama. Jadi bagaimanapun jalur kereta api ini pada saat sekarang semakin dirasakan layanan atau akses kebutuhan transportasi itu sangat penting bagi perkembangan sebuah kota dalam menghubungkan kota Pariaman dengan kota Padang ataupun sebaliknya. Kali berikutnya, para sahabat YouTube dan Dusanusana, saya akan memulai perjalanan menyisir tepi rel ini melalui jalan raya yang bersisian dengan jalur kereta api, dimulai dari tikungan perlintasan kereta api Simpang Kampung Kaliang. Alhamdulillah cuaca cerah dan kebetulan jalan ini dalam keadaan tidak ramai. Jadi dapat dengan mudah dan lancar mengambil rekaman ini. Bisa dilihat ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan dalam pembenahan jalur rel kereta api, dan ini kita mengarah mendekati stasiun kereta api Pariaman. Para sahabat YouTube dan Dusanusana, pada hari-hari libur ini sangat banyak jalur ini digunakan oleh kendaraan-kendaraan keluar masuk menuju kawasan pantai, terutama kawasan Pantai Gandoria. Para sahabat YouTube dan Dusanusana, di sebelah kiri kita ini nantinya saya akan melihatkan bagaimana situasi dan kondisi perlintasan salah satu pintu
membantu ya, yang banyak juga digunakan untuk kendaraan-kendaraan wisata memasuki Pantai Gandoria via lapangan voli RKPS. Nah, dan di sini pemukiman sangat padat para sahabat YouTube dan Nusantara. Dan tentu saja pada awalnya dulu di sebelah kiri kita ini adalah kawasan para nelayan tradisional, dan ini kita melalui jalur yang menuju pintu akses ke Pantai Gandoria. Tapi sebaiknya para pengunjung tidak menggunakan lagi terutama bis-bis, karena pintu masuknya sudah ada di pintu via Muaro Pariaman ataupun Pantai Kata. Nah, ini salah satu jalur yang cukup berisiko para sahabat YouTube dan Nusantara, dan kini dibuat ampang-ampang darurat. Kali berikutnya saya sudah berada di perlintasan yang termasuk berisiko tinggi dan memerlukan kehati-hatian bagi para pengguna jalan raya, termasuk para pengunjung yang berwisata ke Kota Pariaman. Ini adalah perlintasan Jembatan Muaro Pariaman. Jadi di sini jalur ini termasuk ramai dengan kendaraan, baik kendaraan warga kota, warga sekitar kota, ataupun para pengunjung yang ingin berwisata ke Kota Pariaman. Jadi ini sangat berisiko para sahabat YouTube dan Nusantara, dan ini tanjakannya sangat tinggi, juga memiliki tingkat ketinggian yang memerlukan kehati-hatian. Apalagi pada saat ini kereta sudah mengumumkan bahwa akan memenuhi kecepatan yang diperlukan, tidak seperti biasanya. Jadi tidak slow, tapi dengan kecepatan yang tinggi. Kalau tidak salah 60 km per jam. Nah, ini jalur menuju ke arah stasiun Nare. Tapi di sana yang terlihat itu adalah perlintasan untuk memasuki Pantai Gandoria melalui via Muaro. Jadi pintu di sini kalau mau ke Pantai Gandoria tidak bisa lagi para sahabat YouTube dan para pengunjung yang ingin berkunjung ke Kota Pariaman. Ini hanya digunakan untuk untuk menuju ke kawasan Talau. Silakan dilihat konten yang sudah saya upload tentang jalur masuk menuju ke Talau. Itu jalannya dulu dipakai ya untuk masuk ke Pantai Gandoria, sekarang sudah ditutup. Itu hanya digunakan untuk akses menuju hotel dan tongga saja. Ini kita menghadap ke arah stasiun Pariaman. Di sini pihak perkeretaapian sudah memasang sebuah spanduk, mungkin tidak menjadi perhatian bagi para sahabat YouTube dan pengguna-pengguna jalan raya. Di sini sudah diumumkan perihal kecepatan kereta yang akan diberlakukan. Nah, di sini terlihat harus hati-hati melintas di perlintasan kereta api mulai 10 Februari 2021. Kecepatannya kereta yang akan melintas 60 km per jam. Ini arah kedatangan para pengunjung yang berkunjung ke Kota Pariaman menuju kawasan Talau. Nah, inilah jalur yang baru, jalur untuk memasuki kawasan Pantai Gandoria. Jadi ini perlu para pengunjung yang ingin berwisata ke Kota Pariaman untuk menuju Pantai Gandoria. Jalur ini yang digunakan untuk memasuki
kawasan objek wisata itu melalui via Muaro. Nah, jadi ini ada lintasan kereta api juga yang terletak tidak berapa jauh, beberapa meter dari jalur yang lama di jembatan Muaro tadi. Nah, jadi ini memang perlu hati-hati untuk lihat kiri kanan dan selalu membuka kaca sebaiknya ya, agar bisa mendengar bunyi klakson atau peringatan yang dikeluarkan oleh kereta yang sedang melaju. Nah, di sini ini berisiko sekali para sahabat YouTube. Dan di sana, arah sana tadi, itulah yang perlintasan jembatan Muaro. Nah, jadi ini adalah jalur baru untuk memasuki kawasan Pantai Gandoria. Tapi harus juga berhati-hati dengan jalur kereta api ini. Dibandingkan dengan jalur yang lama yang ada di Jembatan Muaro, tanjakan yang ada di pintu masuk kawasan Pantai Gandoria ini cukup agak landai ya, tidak terlalu tinggi, tapi tingkat kehati-hatian para pengendara yang keluar masuk, jadi pintu ini juga bisa digunakan keluar masuk untuk berhati-hati melintasi perlintasan kereta api, terutama pada jam-jam keberangkatan.